Kalau gitu. koteka itu bentuknya seperti gimana, Kak? Hmm, Maksudnya bentuk itu seperti pakaian enggak, atau enggak, kotekanya itu dia tuh panjang begitu. Jadi dipakainya tidak ada apa pakaian adat. Jadi tidak tertutup, cuma tertutup. di Oh iya 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 Iya. iya betul 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 betul. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Masih bersama saya Alfredo Yancesama yang akan menemani kalian semua. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari siswa SMK Bakti Karya, penerima beasiswa kelas multikultural yang berasal dari Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Lama-lama lagi langsung aja kita masuk di segmen yang pertama, mengupas profil narasumber. Nah, di sebelah saya ini udah ada Kayepta. Kayepta mungkin boleh perkenalkan nama dulu. Ya baik, perkenalkan, nama saya Jefta. Jefta Pion, saya dari Papua, lebih tepatnya dari Kabupaten Jayawijaya. Oh, baik Kak. Oh, marga Kakak ini Peon ya, Kak? Iya, marka saya Marga. marka Peon. Oh, jadi nama Kakak cuma pendek aja Iya, Yefta Peon, ya, tidak ada. namanya nama 5 marka 5 aja. Iya iya. Tidak ada Ah, sambungan lagi. sekarang Kak, kalau jumlah anggota keluarga Kakak ada berapa Kak? Jumlah anggota keluarga saya 5. Kalau termasuk ayah sama ibunya 7 semua. Kalau tempat tinggal dulu untuk Kakak sekolah di mana Kak? Kalau dulu saya sekolah SD di bagian kampung, di kampung. Nama kampungnya tuh kampung apa Kak? Ka- Dulunya tuh saya tinggal di kampung Halisek. Dari situ saya sekolahnya tuh di Poik. Jadi berjalan juga sangat jauh dari kampung Halisek ke Poik itu kira-kira 30 menit. Berarti Iya, ya, jauh. jauh sekali Kak. Iya, Aduh. Kalau itu kan tadi SD ya Kak? Atau iya SD. kalau SMP-nya di mana Kak? SMP-nya di Jayapura di provinsi. Jadi kota kalau kita itu di asrama SMP-nya. Jadi bisnya datang ke asrama, jadi kita naik bis ke sekolah pakai bis. Oh iya 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 Iya. iya. Kalau aktivitas kakak sekarang itu kakak biasa ngapain nggak? Kalau sekarang itu biasanya kalau di asrama eh, tidak belajar, berarti di siang hari bantu-bantu sama warga, biasanya nyuci pakaian, eh, terus main HP juga. Kalau malas untuk bantu warga berarti main HP. Iya. Tadi kan aktivitas kakak nih ya kak. Kalau hobi dan minat yang sekarang kakak tekuni itu, Hobinya itu bola kaki sama bola voli. oh Hobi saya itu iya lebih iya ke iya bola iya. voli sama bola kaki, tapi bola kakinya tidak pernah latihan. Cuma biasanya main bola voli aja. Sudah ada lapangan tapi latihannya itu kan di apa, Cinta Ratu sama di sini Cikubang sini. Cikubang sini Iya. ya. Jadi bingung mau latihan sini atau di sana. Di sana kan pakai motor baru bisa. Iya Iya. betul. Oh itu ya kak. Sekarang kita lanjut lagi kak. Iya. Pertanyaan berikutnya, riwayat singkat tentang pendidikan formal kakak. Maksudnya riwayat-riwayat pendidikan kakak aja gitu. Kakak boleh Oh, ceritakan dari mungkin SD, SMP gitu kakak ceritakan sampai tiba di sini. oh, dari SD itu kalau saya SD-nya tuh di kampung, terus kalau mau SMP-nya ini kan di kota. Jadi saya harus ke lapangan dulu kan, di sana kan ada posnya. Jadi Iya di situ kak. ada pesawat, jadi harus tunggu pesawat di situ. Di situ saya mau ke kotanya tuh apa, kurang uang tiket untuk saya ke kota. Oh, Kemudian dipantu sama orang tua. Jadi saya ke kota itu hanya uang 2.500.000 masuk SMP. Saya daftar uang 2.500.000, saya masuknya di Kabupaten Jalimu. Di Jalimu, tapi karena ah, terima apa beasiswa dari pemerintah tersebut dari kabupaten. Jadi saya di Jayapura dibiayai dari pemerintah selama 3 tahun di SMP di sana. oh iya 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 Iya. iya iya. Nah sekarang tadi kan kita membahas tentang pendidikan nih kak. Selama pendidikan ada tidak penghargaan atau prestasi yang pernah kakak raih? Dari sekolah. Iya dari sekolah atau dari manapun. Dari sekolah tidak, biasanya itu dari luar sekolah, dari asrama kita main futsal. Main futsal, tapi eh,
dapatkan juara 3 begitu. Oh Ya, iya, tidak iya. sampai juara 1. Tapi yang penting ada Iya, bawa yang piala untuk penting sekolah ada, ya, iya, betul betul betul. adanya. Nah, setelah bicara tentang prestasi terus penghargaan nih Kak. Ada tidak cita-cita atau harapan Kakak tentang atau untuk Indonesia ini Kak? Jadi cita-cita saya itu saya rencananya itu mau membuat eh, sekolah seperti ini di kampung saya begitu. Jadi membuat pariwisata, kolam renang begitu di sana. Jadi saya Oh, membuat kolam renang supaya di sana kan belum ada kolam renang begitu, oh tempat iya renang iya betul di betul Alimu. betul Jadi saya Kak. Iya. mau buat begitu. Supaya Sudah, ada iya, ya penghasilan ya betul penghasilannya betul sudah betul ada Kak. rencana. Nah, masih bersama saya Alfredo yang sama. Setelah kita cerita tentang profil Kakak Yepta, kita akan ngobrolin tentang budaya di daerah Kak Yepta nih. Nah, Kak Yepta kan tinggalnya di Papua nih Kak. Iya. Bisa tidak Kakak ceritakan sedikit tentang budaya-budaya yang ada di daerah Kakak gitu? Iya, tentu kalau saya jelaskan tentang budaya yang di daerah saya. Jadi di sana kan ada banyak budaya begitu karena di Papua. Jadi di daerah saya itu suku Yali. Jadi dia itu terdiri dari dua suku, yaitu Oh suku iya, Mek sama suku Yali. suku Mek sama suku Yali. Iya, Oh, iya. walaupun satu kecamatan tapi dia itu ada suku Mek sama suku Yali. Kalau Kakak nih Begitu. suku Mek atau suku Yali Suku Kak? Yali yang sebenarnya. Oh Kakak Iya, suku Yali. suku Tapi Yali. oh ini tadi kan Kakak bilang sebenarnya Kakak sebenarnya suku Yali nih, tapi Iya. tinggalnya di suku Mek atau suku Mek? Tidak, di suku Yali tinggalnya. Yali, iya, iya. iya, iya. Tapi di situnya ada dua suku begitu. Dua suku. Iya, suku Mek sama suku Yali. Oh iya iya iya. Kalau budaya di daerah suku Yali tuh seperti gimana Kak? Iya, budaya di daerah suku Yali itu memang dulunya itu pakai pakaian adat, lebihnya ke pakaian adat. Oh, Iya, pakaian adatnya itu biasanya mereka pakai koteka. Itu untuk laki-laki, dikhususkan untuk laki-laki. oh Ya, tapi kalau untuk perempuan itu mereka memakai sali. Sali. Iya, ya. tapi karena sekarang kan sudah jadi Kabupaten Jalimu, sudah kotanya sudah agak maju sedikit, maka di sana itu mereka memakai pakai pakaian begitu. Oh sudah Iya, memakai sudah pakaian punya yang pakaian, biasa ya, pakaian iya, begini. iya. Karena pakaian adat itu yang dipakainya itu cuma tertentu orang aja, tidak semua orang begitu. Oh macam tua-tua adat gitu yang Iya, boleh yang memakai. tua-tua adat begitu, baru mereka menggunakan adatnya begitu. Oh tadi kan pakaian adat untuk laki-laki kan koteka dan untuk Iya. perempuan kan sali. Iya. Kalau koteka itu terbuat dari apa Kak? Kotekanya itu terbuat dari namanya itu saya tidak tahu nama terbuat kotekanya itu. Oh iya. Biasanya itu kan kayak di sininya tuh dibilang kayak apa ya, terong lah begitu, tapi itu terlalu Oh. kecil sekali. Soalnya dia tuh turun agak panjang juga begitu, dia Oh, itu panjang. buah Kak? Iya, Oh. itu dia bentuknya buah. Jadi biasanya tuh kasih keringkan di api dulu, kasih kupaskan dia pukuli di bagian luar, kasih keringkan di api. Setelah itu kasih keluarkan dia di bagian dalamnya, dia punya Isi dalamnya. isian di bagian dalamnya dalam. kasih keluar. Oh iya Ya, iya. setelah kasih keluar, biasanya tuh kasih kering supaya kering dia kuat begitu. Oh iya pakainya. bisa tahan lama Iya, ya. bisa tahan lama Kalau begitu. koteka itu bentuknya seperti gimana Kak? Hmm. Maksudnya bentuk itu seperti pakaian atau Enggak, kotekanya itu dia tuh panjang begitu. Jadi dipakainya tidak ada pakaian adat. Jadi tidak tertutup, cuma tertutup. di Oh iya 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 betul 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 betul. Iya, iya. Nah, Nih, tidak semua pakaian tertutup, tapi cuma tertutupnya di bagiannya aja. Oh iya Jenis betul, kelamin berarti aja. oh iya di di bagian alat kelamin pria aja ya. Iya, di pria Oh aja. kalau punya wanita kan namanya tadi apa? Sali kan? Iya, sali. Nah, sali itu terbuat dari apa Kak? Sali itu terbuat dari macam tali rabia begini, tapi ada khususnya begitu. Jadi biasanya itu ditanam. Ditanam. Iya, ditanam. Itu sali itu namanya atau ada bahasa Indonesianya lagi? Itu kalau pakai bahasa Indonesia itu sali. Tapi Sali. kalau pakai bahasa daerah itu kem biasanya itu. Kim. Iya. Itu terbuat dari apa itu Kak? Maksudnya sali itu. Iya, terbuatnya dari Terbuatnya itu dari apa kalau namanya tidak tahu sih kalau biasanya itu terbuatnya itu Oh, dari ya, tapi kayak tali rabia begitu, tapi Oh, bukan tali rabia. ya. Oh, ya, berarti dia sejenis lain, rumput iya, gitu? Sejenis rumput Rumput. begitu dibuatnya. Oh iya 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 iya. Tadi kan udah membahas tentang pakai ini apa pakaian adat. Iya.
Nah, kalau tradisi-tradisi adat begitu yang biasa dilakukan atau makanan khas daerah di Kayaptas itu seperti apa, Iya, Kak? kalau makan khas itu lebih ke ubi begitu, ubi jalar di sana Oh, itu. ubi Iya, jalar. ubi Iya, iya, jalar iya, iya, iya. sama keladi, pisang. Ya, di sana ada banyak, ada buah merah Buah merah. lagi begitu. Oh, buah merah, buah merah. Iya, 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 iya. Mungkin penonton di rumah nih tidak ada yang tahu tentang buah merah nih, Kak. Mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit tentang buah merah tuh? Iya, kalau buah merahnya itu kan biasa ditanam, itu dia apa biasanya itu kan di apa makan, tapi dia punya warnanya itu sama dengan pinang begitu, pinang. Jadi pinang dia Oh, biasa dimakan terus diludahin kan warnanya warna merah itu. merah. Iya, iya. Kayak merahnya Oh, seperti berarti itu. warna merahnya merah-merah darah gitu Iya, ya. Iya. merah-merah darah begitu. Jadi Oh, iya, iya. biasanya itu dibakar batu, terus dimasak, dicampur dengan ubi, sayuran, terus apa diramas begitu kan. Ah, iya, 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 betul, betul. Iya. Oh, berarti yang diambil itu apa? Minyak yang Iya, diramas minyak itu yang aja. di dalamnya. Iya, yang Oh, diambil. iya, iya. Kalau biji atau buah-buah yang itunya? Buah-buahnya itu kasih puang begitu. Oh, Iya, dibuang. iya biasa jadikan makanan babi begitu. Oh, iya, Iya. iya, betul, 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 Kak. Nah, tadi kan Kakak bilang makanan khas di sana kan ada ubi jalar. Oh, berarti hampir semua penduduk di sana tuh apa pekerjaan sehari-harinya bertani ya, Iya, Kak? petani di sana. Oh, Karena mereka di sana tuh jauhnya dari kota begitu. Jadi mereka makan nasinya tuh jarang begitu, tidak setiap hari. oh iya, Iya, betul, jarang. betul, Iya. betul. Nah, apalagi ya, Kak? Tentang kebudayaan nih. Apalagi ya? Betul, betul, betul. Nah, tadi kan udah masih di bagian apa? Temanya ini kan masih kebudayaan. Iya. Jadi kalau tarian adat kakak, maksudnya tarian adat daerah kakak itu ada kak? Atau Iya, tariannya itu mereka biasa dansa begitu, dansa. Iya, mereka biasa dansa. Jadi mereka itu sambil dansa itu sambil berputar-putar begitu, berkeliling sambil putar-putar. Jadi sambil lari-lari begitu. Iya. namanya dansa? Iya, Kalau dansa. nama daerahnya Kalau pakai bahasa daerahnya itu yungkul. Yungkul. Oh, Iya. Yungkul. Iya, yungkul. Itu kalau pakai bahasa daerah, tapi pakai bahasa Indonesia itu dansa. Jadi mereka biasanya itu apa ada kegiatan-kegiatan begitu, terus apa penyambutan eh, ada apa hari-hari besar begitu kan itu biasa pakai pakaian adat koteka terus ya Wih. burung konsentrasi Iya, terus iya. mereka dansa. Oh, itu Iya. kalau Yunggul itu tuh lagunya dinyanyiin oleh ketua adat atau semuanya menyanyi? Semuanya dinyanyi. Oh, iya, iya. Iya, Lagunya itu cuma satu lagu aja atau lagunya banyak banyak? lagu. Oh, Iya, berarti mereka menyanyinya iya, lagunya nyanyi. bergilir terus Iya, ya. Iya, bergiliran. betul. Iya, Oh, berarti Yunggul ini lebih tepatnya untuk tarian penyambutannya. iya, tarian penyambutan begitu. Nah, masih di budaya. Terus apalagi ya kebudayaan. Kalau ada satu lagi, alat musik tradisional kalau di daerah Ah, Kakak ada, Kak? iya, alat musik tradisional itu di daerah saya biasanya itu pinggon main-mainnya itu. Pingkon, Iya. pingkon. Itu Itu seperti gimana tuh, Kak? terbuatnya biasanya tuh mereka terbuat dari bambu begitu, dari Bambu. bambu. Iya. Oh. Jadi mereka biasa pegang bikin parung mainnya kayak gini. Oh, mainnya Main. itu ada tali, ada Iya, tali. ada biasa kasih pasang talinya kan di Iya. ujung, di bagian ujung situ apa pasang talinya. Iya, iya, iya. Jadi bambunya itu kan di apa kayak kecil begini, jadi dibelah dua. Oh, Jadi iya. ya sebelah ini besar, ini besar. Jadi di sini ada kecilnya yang kecil. Jadi dua-duanya itu dipegang, terus yang kecilnya itu kasih biarkan. Jadi biasa mainnya itu pegang ujung talinya. Jadi biasa tarik. Itu ujung talinya. bunyinya nanti seperti gimana maksudnya bunyinya? Bunyinya itu kan biasa genggong genggong gitu. Iya. Iya, iya, iya. Genggong. Ah. Wah, Belum pernah. Iya, saya belum Iya. pernah mengikuti acara-acaranya juga, tapi saya cuma mendengarnya aja yang ada gereja Katolik. Gereja Katolik. Iya. Nah, Jadi ketika saya datang ke sini ada yang bilang ada yang namanya gereja Katolik. Pertama kali kita ke gereja Katolik itu saya ikuti semuanya. Saya ikuti di sana. Kemudian saya punya teman namanya Yan. Dia bilang, "Kok kenapa ikuti?" Karena kita kan ke gereja Katolik. Padahal Oh, sempat saya iya, kaget. iya, Oh, iya. Wah, kok kita ke gereja Katolik saya ikuti. Berarti saya salah ya. Terus lama-lama saya tidak ikuti apa sesuai dengan ajaran gereja Katoliknya. Tapi saya ikuti dengan sesuai dengan agama saya begitu, agama Oh, Kristen iya, iya, Protestan. iya, Iya. betul, 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 betul. Oh, tapi sampai sekarang nih Kakak masih terus kan, maksudnya tidak apa ya namanya nih
maksudnya masih mau untuk Iya. selalu ke gereja Katolik. Iya, masih mau ke gereja Katolik tapi bukan mengikuti dari ajaran-ajarannya Ajarannya, Katolik, tapi tapi mengikuti hanya mau iya, ibadah aja, iya, hanya beribadah. mau beribadah begitu. Betul betul Iya. betul. Soalnya kalau saya di sana itu saya belum bertoleransi dengan apa teman-teman Muslim juga, belum pernah berbicara begitu beradaptasi begitu kan. Oh iya iya. Iya, terus kemudian ada di sekolah kita itu nggak ada guru dari agama Muslim, agama Katolik begitu. Yang ada cuma dari agama Protestan aja di sana. Oh itu Ya, sekolah Kristen, dari waktu iya. kakak SD sama SMP ya kak? SMP di sana juga. SMP, oh iya betul betul. Karena di Papua kan jarang, bukan jarang sih, hampir tidak semua sekolah tuh memiliki guru yang beragama Muslim atau tidak Iya. ini Katolik. Karena hampir semua di sana kan gurunya beragama Kristen Iya, ya, betul beragama betul. Kristen semua. Tapi pas sudah tiba di sini, Iya, tiba di sini betul baru- betul. Ya, sudah sampai di sini baru saya ketemu dari agama Muslim, agama Katolik juga begitu. Oh iya betul betul. Nah perasaan pertama kakak nih saat kakak masuk ke dalam gereja Katolik atau gereja katedral, iya katedral. Nah Iya. itu seperti apa kak? Maksudnya perasaan seperti apa? Maksudnya perasaan kakak tuh bagaimana kak perasaannya? Iya, pertama kali saya masuk di gereja Katolik itu saya tidak pikir bahwa ini gereja Katolik. Saya kira ini gereja Kristen Protestan begitu. Karena sama iya, betul betul. Karena sama. Terus saya datang, wah, kok kita di agama apa? Kristen itu biasa makan berjamuannya itu setiap 1 bulan akhir bulan begitu. Nah, tiap akhir bulan, tapi kenapa kok kita makan berjamuannya setiap hari Sabtu begitu kan? Akunya bingung. Terus saya iya, bingung, iya. terus saya tanya ke kakak kelas, kakak ini kenapa tiap hari Sabtunya makan berjamuan, tiap hari pertemuan makan berjamuan begitu kan? Oh, Aku iya, tanya iya. terus dia bilang, tidak, di Katolik itu kan biasa tiap Sabtu itu kan makan berjamuan begitu. Oh iya iya iya. Terus aku rasa bahwa ini baru Katolik saya ikutinya, berarti saya salah ikuti ajarannya. Ajarannya memang semua sama karena kita menyembahnya itu hanya Tuhan Iya yang sama betul begitu. betul. Cuma ajarannya yang agak beda sedikit Oh begitu. berarti iya, terus cara penyembahan Iya, di cara gerejanya juga penyembahan akan di beda gereja, kan iya, dengan beda, gereja-gereja Protestan. Tapi selama maksudnya kan gereja Katolik mereka mengadakan perjamuan kudus kan mereka bilangnya menerima tubuh Kristus. Iya. Itu kakak ikut maksudnya terima juga atau? Tapi itu kan dilarang ya betul Iya, kakak? kalau Iya. menerima tubuh Kristus itu kalau makan berjamaah sih kita agama Kristen itu tidak dimakan begitu. Iya, Tapi betul. cuma ke depan diberkati sama biasa dibilangnya itu Romo, di Romo. Katolik. Iya. Oh iya iya. Iya, diberkati Oh berarti sama kalau Romo. untuk yang Kristen itu kalau maju ke depan itu tidak ambil, berarti Iya, cuma diberkati iya, aja karena udah diberkati. ikut ibadah, betul betul. Iya, diberkati saja. Oh ini Kak Yepta kan angkatan ke-6 nih. Iya. Di angkatan ke-6 Kak Yepta tuh maksudnya ada berapa agama gitu? Maksudnya kan semua kan dari Sabang sampai Merauke nih. Iya. Terus itu ada berapa agama saja yang ada di Ada. SMK Bakti Karya ini? Kalau dari kita angkatan ke-6 itu ada 3 agama, yaitu agama Kristen Protestan, Katolik sama Muslim itu. Oh yang iya, adanya. iya. Iya. Jadi cuma 3 agama aja Iya, ya? 3 agama. Hindu aja. Buddha nggak ada? Iya, Hindu sama Buddha. Nanti Eh. angkatan ke-8 9 Oh iya, baru dalam ada yang proses datang ya, juga. pasti dalam mereka datang nanti Iya, ya. mereka datang. Itu kan tadi kakak sudah melakukan toleransi sesama teman kakak ya, yang Iya. umat beragama. Kalau melakukan toleransi di lingkungan sekitar, mungkin di lingkungan sekitar asrama atau di kampung Nusantara gitu? Iya, di kampung sekitar kampung Nusantara biasanya juga kita biasa ibadah bertoleransi terhadap warga begitu. Dari berbagai agama gitu. Jadi perkumpulan di setiap warga itu biasanya kita kadang membahas tentang agamanya. Jadi tentang agama Muslim mereka membahaskan. Jadi kita punya agama Muslim ini agama Muslim ini dia buat ajarannya itu seperti ini. Jadi mereka menjelaskan tentang agama tersebut. Berarti kita juga mengajarkan tentang menjelaskan tentang agama Kristennya begitu. Oke oke oke. Nah tadi kan udah membahas tentang toleransi nih kak. Selanjutnya cita-cita kakak Yepta untuk diri sendiri dan untuk Indonesia. Nah seperti masa depan kakak tuh nanti mau jadi apa, atau mungkin kakak berencana mau jadi ini agar mungkin bisa berguna untuk negara. Ya harapan saya, cita-citanya dari saya waktu SD itu mau jadi pilot begitu, mau jadi pilot. Oh Ya, pilot, jadi amin, cita-citanya amin. dari SD, SMP, bahkan sampai SMA sekarang. Tapi ketika saya datang ke sini, saya kira di sini ada sekolah teknik penerbangan juga. Kan? Iya. ada jurusan teknik penerbangan. Terus saya datang ke sini, saya tanya, di sini ada teknik penerbangan tidak? Tidak.
sini lebih ke jurusan multimedia. Oh, tapi tidak apa-apa, saya ikuti saja prosesnya dulu begitu. Oke. Iya. Ya. Apa memang kalau kita percaya pasti semua ada jalannya. Iya. Betul, Kakak. Amin. Nah, Amin. kalau kan Kakak sebelumnya kan ingin menjadi pilot nih, Kak. Iya. Nah, kalau setelah tahu Kakak masuk di sini jurusannya multimedia, Kakak sudah rencana untuk mungkin menjadi apa? Sudah ada maksudnya perencanaan untuk masa depan Kakak nih mau jadi apa gitu, tentang mungkin ada Oh, yang berbau multimedia lah. kalau berbau tentang multimedia sih enggak ada, tapi kalau rencana untuk saya selanjutnya ingin membangun sekolah kayak gini begitu. Oke, lanjut. Ah, jadi aku pengen membuat sekolah seperti ini tak begitu. Tapi sekolah seperti ini kan dia terhimpun dari berbagai provinsinya begitu. Tapi di sananya itu saya maunya dari kabupaten-kabupaten tersebut. Kenapa? Karena di sana kan kebanyakan orang mau sekolah di bagian pedalaman sana. Oh iya betul. Tetapi ada yang ketinggalan juga tidak Iya. pernah sekolah. Maka dari itu saya pengen membangun sekolah di kampung saya, sekolah seperti ini, terus mengadakan asrama putra-putri seperti itu, terus saya mengumpulkan dari berbagai kabupaten atau berbagai kecamatan dari Papua begitu. Betul, amin. Kalau memang Iya. tujuan Kakak itu sangat mulia, betul Kakak. Jadi saya juga bantu doakan Kakak. Amin. Ya, rencana seperti itu untuk kedepannya. Nah, mungkin sekian Kak yang dapat kita mungkin ambil informasi dari Kakak, atau mungkin sekian saja yang dapat kita tanyakan ke Kakak. Dan juga Kak Yuta, terima kasih atas waktunya Kak, karena Ya, sudah sama-sama. mau menceritakan informasi tentang budaya Kakak di Cerita Anak Bangsa ini. Nah, Siap. untuk kalian semua, terus saksikan Cerita Anak Bangsa yang ada di SMK Bakti Karya Parigi. Nah, terus saksikan Cerita Anak Bangsa hanya di Metro Radio, media terintegrasi bagi kaum muda. Dadah.